Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan nikmat iman dan nikmat menjadi bagian dari umat yang paling mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah taala sempurnakan nikmat ini hingga kita hidup dalam keadaan muslimin dan wafat dalam keadaan muslimin dan dikumpulkan besok di hari kiamat bersama kaum muslimin di bawah bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama, pondasi di dalam agama ini. Dan kedudukan dan disebutkan oleh Nabi Muhammad, man agamaha faqad agamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat, maka berarti dia telah mendirikan agama, memperkokoh agama. Nilai keagamaannya menjadi kokoh, menjadi kuat. Namun, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka berarti dia telah menghancurkan pondasi keyakinannya, pondasi keislamannya sendiri telah dia hancurkan. Sehingga orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, dia membuat kondisi akidahnya dalam keadaan rentan. Artinya dia menempatkan dirinya di dalam tempat-tempat yang bisa menyebabkan dia meninggal su'il khatimah, alias meninggal di luar Islam. Waliyadzubillah min dzalik, apabila dia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kedudukan salat di dalam agama itu sama seperti kedudukan kepala di dalam tubuh manusia. Adakah tubuh yang bisa berjalan tanpa kepala? Apabila tubuh kita kehilangan tangan, kita masih bisa hidup. Tubuh kita kehilangan mata, kita masih bisa hidup. Tubuh kita kehilangan telinga, kita bisa hidup. Kehilangan kaki, kita bisa hidup. Kehilangan tangan dan kaki semuanya, kehilangan telinga, kehilangan lidah, kehilangan mata, kita masih bisa hidup. Tapi manakala kita kehilangan kepala, kita tidak bisa hidup. Begitu juga sebagaimana tidak ada kehidupan tanpa kepala. Begitu juga tidak ada Islam tanpa sholat. Tidak ada agama tanpa sholat. Nah karenanya itu, seseorang itu kalau dia mau benar Islamnya, mau benar agamanya, maka laksanakanlah sholat 5 waktu dengan sebenar-benarnya. Termasuk kemungkaran yang paling dahsyat, yang paling berbahaya, dosa yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar, perbuatan haram yang paling keji dan paling kotor, ketika kaum muslimin meninggalkan sholat 5 waktu. Sebagian orang Islam meninggalkan salat 5 waktu, ini sungguh hal yang sangat keji sekali. Dan Rasulullah SAW menyebutkan ancaman yang besar tentang orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Bahkan di antaranya itu ancaman yang menyatakan orang yang meninggalkan salat 5 waktu itu, mereka rentan, bahkan tidak sedikit yang bisa menjadi kafir atau murtad tatkala meninggalkan salat 5 waktu tersebut. Itu disebutkan bahwasanya meninggalkan salat 5 waktu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat 5 waktu. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Berarti sudah putus perjanjian kami. Artinya harus melaksanakan salat 5 waktu, yang meninggalkannya maka telah kafir. Dalam hadis yang lain, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan salat fardu secara sengaja, maka dia telah kafir secara terang-terangan. Na'udzubillah min dzalik. Dan perlu diingat bahwasanya meninggalkan salat itu dalam mazhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas muslimin di Asia Tenggara ini, bahwasanya dalam mazhab Syafi'i meninggalkan sholat itu ada 2 macam. Ada yang meninggalkan sholat karena berkeyakinan kalau sholat itu tidak wajib. Ada juga yang meninggalkan sholat, dia bilang saya tahu sholat wajib, cuma saya malas mengerjakannya. Sholat wajib, tapi saya malas mengerjakannya. Jadi ada 2 hal, meninggalkan sholat karena berkeyakinan sholat tidak wajib, ingkar akan kewajiban sholat, atau tarakaha juhudan. Dia tinggalkan sholat karena ingkar akan kewajiban sholat. Ada yang meninggalkan sholat dikarenakan karena malas untuk mengerjakan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena ingkar atau juhud atau berkeyakinan sholat itu tidak wajib, walaupun dia sholat, tapi dia berkeyakinan bahwa sholat itu tidak wajib, maka dia telah murtad.
Sebab hadza minal ma'lum, hadza ma'lum minad din bid-darurah. Sesuatu yang mau nggak mau harus diketahui oleh setiap orang. Kalau sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Kalau dia berkeyakinan sholat 5 waktu tidak wajib, maka dia telah keluar dari Islam, maka dia telah murtad. Sebab muslim manapun, bahkan orang non-muslim tahu kalau sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Barang siapa yang berkeyakinan sholat 5 waktu tidak wajib, maka dia telah keluar dari agama Islam. Dan orang yang semacam ini, apa hukumnya? Apa yang harus dilakukan terhadap orang ini? Hukumnya yang wajib menghakimi dia bukan kita, bukan perorangan, tetapi pemerintah. Itu apabila berjalan suatu saat hukum Islam, maka wajib kepada pemerintah. Tugasnya pemerintah untuk menghukum orang yang meninggalkan sholat 5 waktu ini, karena berkeyakinan sholat ini tidak wajib, alias dia telah murtad. Hukumnya adalah orang ini diminta untuk bertaubat. Kalau dia tidak mau bertaubat, maka dia pun dieksekusi sebagai hukuman bagi orang tersebut. Dan ini bukan tugas perorangan, namun tugas pemerintahan yang benar. Haram untuk dilakukan secara perorangan, sebab akan menimbulkan bahaya kerusuhan. Tapi kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan hal yang demikian ini. Adapun yang meninggalkan sholat karena berkeyakinan, sholat itu wajib. Sholat itu wajib, tapi saya meninggalkan sholat karena saya malas. Maka orang yang semacam ini tetap dia dianggap sebagai muslim. Ditunggu sampai keluar waktu sholat. Mau sholat tidak? Tetap tidak mau sholat. Sampai masuk waktu jamaknya. Zuhur kan boleh dijamak dengan asar dalam kondisi tertentu. Baiklah, anggap ini kondisi luar biasa. Silakan jamak zuhur dengan asar. Sampai waktu jamak masih belum sholat juga, maka dia wajib dihukum oleh pemerintah, wajib menghukum orang ini. Engkau taubat. Kalau engkau tidak mau taubat, maka dihukumnya adalah dengan dipenggal. Kemudian dia tetap dianggap sebagai muslim, dikubur di kuburan kaum muslimin, sebab dia orang Islam. Namun yang tadi dia murtad dan dia tidak dianggap sebagai muslimin dan tidak dikuburkan di dalam kuburan kaum muslimin. Intinya saudara-saudara sekalian, sholat itu sangat penting kedudukannya di dalam agama Islam ini. Man taraka shalah muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah wa zimmatu rasulih. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia sudah lepas, sudah putus dari jaminan Allah dan jaminan Rasulnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha 'ala shalah kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka salat ini akan menjadi cahaya, akan menjadi penerang baginya dan penyelamat besok di hari kiamat. Namun man lam yuhafidh 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamah ma'a fir'aun wa garun wa haman wa ubay bin khalaf. Barang siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu, maka sholat ini tidak akan menjadi cahaya baginya besok di hari kiamat, tidak akan menjadi bukti yang menguntungkan dia di hari kiamat, dan tidak akan menjadi penyelamat baginya di hari kiamat. Justru hari kiamat orang yang tidak sholat akan dikumpulkan bersama-sama dengan Fir'aun, bersama-sama dengan Qarun, bersama-sama dengan Haman, bersama-sama dengan Ubay bin Khalaf, dengan Abu Jahal, dengan orang-orang musyrikin. Na'udzubillah min dzalik, karena dia meninggalkan sholat 5 waktu itu. Sejahat-jahatnya manusia, selama dia masih melaksanakan sholat 5 waktu, masih bakti kepada bapak dan ibu, masih mau hadir majelis ilmu, maka insya Allah sejahat-jahatnya orang, insya Allah dia akan menjadi baik, akan bertaubat. Namun kalau dia sudah melakukan beragam kemaksiatan, ditambah dia tidak mau sholat 5 waktu, durhaka kepada bapak ibu, nggak mau hadir dengan majelis ilmu, nggak mau dekat dengan para ulama dan ahli ilmu, maka orang ini sempurna sudah kebinasaan dia. Taubatnya jauh, peluang untuk bertaubat bagi orang ini sangat jauh bagi orang tersebut. Nah, karenanya itu banyak dari hadisnya Rasulullah SAW yang secara terang-terangan mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Begitu juga dari sahabatnya Rasulullah SAW, hingga dalam madhab sahabat orang ninggalin sholat mau males, mau ingkar ataupun karena males, kafir. Dalam madhabnya sahabat, orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Itu adapun dalam madhab Syafi'i itu ada pentafsiran. Yang meninggalkan sholat karena ingkar itu baru kafir, yang meninggalkan sholat karena malas tetap muslim, tapi ada hukumannya. Namun dalam madhab sahabat itu dipukul rata semuanya, telah kafir dan murtad, na'udzubillahi min dzalik. Bahkan para ulama
salafus salih radhiyallahu anhum, mereka berkata, "Ma sami'tu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquluna fi syai'in minal a'mal inna tarkahu kufrun illa shalah." Saya tidak pernah mendengar satu pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana barang siapa yang meninggalkan suatu amalan, ada tentang amalan dalam agama, ditinggalkan, itu akan menjadi kafir yang meninggalkannya. Enggak ada itu dari sahabat Rasulullah yang menyatakan itu, kecuali kalau amalan itu adalah amalan sholat. Itu mayoritas sahabat mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Fa iyyak, thumma iyyak, wa tarkus shalah, wa tarka syai' minha. Hati-hati, waspadai, jangan sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu atau meninggalkan bagian daripada sholat 5 waktu. Jangan ditinggalkan sama sekali sholat 5 waktu, laksanakan yang benar. Sebab kalau engkau tinggalkan sholat atau bagian dari sholat engkau tinggalkan, maka engkau binasa bersama orang-orang yang binasa, celaka bersama orang yang celaka, rugi bersama orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Dan engkau akan rugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Sebagaimana kita wajib memperhatikan sholat 5 waktu, sholatnya kita wajib kita perhatikan. Begitu juga kita wajib perhatian dengan sholatnya keluarga kita. Kita nggak boleh menelantarkan sholat kita. Begitu juga kita nggak boleh membiarkan keluarga kita menelantarkan sholat. Kita wajib menekankan perkara sholat terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita, terhadap orang yang tinggal di dalam rumah kita, terhadap orang yang menjadi tanggungan kita. Wajib kita perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat. Dan nggak ada uzur, tidak ada uzur bagi kita untuk tidak menegur mereka. Oh, saya nggak mau negur deh, saya nggak enak, oh saya sebel. Wajib kita tegur mereka, wajib kita beritahu mereka tentang perkara sholat tersebut. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya waman lam yasma' minhum wa yuti' fahaddidhu wa agibhu. Yang tidak mau dengar kata diperintahkan sholat, dia tidak mau taat, dia tidak mau patuh dengan perintah sholat tersebut, ancam, marahi, omeli, ya, marahlah kepada orang yang meninggalkan sholat tersebut, hukum orang itu walaupun dia masih kanak-kanak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, muru auladakum bis-shalah li sab'i sinin wadribuhum 'alaiha li 'ashar. Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan salat 5 waktu ketika mereka telah berusia 5 tahun. Ketika mereka berusia 7 tahun, perintahkan mereka untuk salat 5 waktu. Perintahkan salat untuk melaksanakan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Namun udah usia 10 tahun mereka masih malas salat, pukul mereka. Pukul dengan pukulan yang berakal, bukan pukulan yang mengeluarkan darah, mematahkan tulang, itu tidak betul, dilarang. Tapi pukul dengan siwak, artinya pukullah dengan sesuatu yang ringan yang memberikan teguran mendalam di dalam hati. Hingga anak itu berkata, ayah saya selalu menyayangi saya, selalu mengasihi saya, tidak pernah marah kepada saya apapun kesalahan yang saya lakukan. Tapi sekali saya meninggalkan sholat, dia marah, dia tegur, sampai-sampai memukul. Bukan pukulan yang menyakitkan, tapi teguran dan kemarahan ayah saya itu yang menyakitkan. Hingga anak itu dari kecil terbina dalam kondisi mengagungkan sholat, menganggap sholat segalanya, menganggap sholat sebagai prioritas dan diprioritaskan oleh orang tuanya tentang sholat tersebut. Itu barang siapa yang tidak melakukan demikian, maka dia akan menjadi rugi. Dia menganggap enteng hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Marah kalau ada keluarga kita yang tidak sholat dengan kemarahan yang sangat lebih besar daripada kemarahanmu ketika anak tersebut memecahkan piring atau memecahkan piring satu lemari, atau ketika anakmu menabrakkan mobil, menghancurkan mobil, membakar rumahmu. Ini meninggalkan sholat lebih dahsyat daripada membakar rumah, lebih dahsyat daripada membakar mobil, lebih dahsyat daripada memecahkan piring. Marahlah dengan kemarahan karena Allah Subhanahu wa taala. Cuma juga diatur batasannya dalam syariat. Sebab dalam syariat tersebut enggak ada agama Allah taala yang mengajarkan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, tidak. Justru adalah didikan, nasihat, teguran. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun memukul yang membangkitkan kesadaran di dalam hati orang yang dihukum tersebut. Manakala orang tersebut, anak tersebut atau istri tersebut, dia tidak mau melaksanakan ataupun juga tidak mau sadar
tentang kewajiban sholat tersebut, jauhi, tinggalkan. Kalau perlu usir dari rumah kita, sebab itu bukan keluarga, itu syaitan yang tinggal di dalam rumah kita. Disuruh sholat masih tidak mau sholat, itu bukan manusia, itu syaitan. Nggak ada baiknya, tidak ada keberkahannya, tidak ada kemuliaannya di dalam rumah kita. Bahkan haram untuk kita bela, haram untuk kita gauli, haram untuk kita kasihi, wajib kita musuhi, wajib kita putuskan. Putus. Kamu tidak mau sholat, putus hubungan antara orang tua dengan anak, putus hubungan antara suami dengan istri. Kalau sudah meninggalkan sholat, bukan main-main perkara sholat itu. Putus. Kamu tidak mau sholat, putus hubungan antara orang tua dengan anak, putus hubungan antara suami dengan istri. Kalau sudah meninggalkan sholat, bukan main-main perkara sholat ini. Sebab kita tidak mau dekat dengan orang yang dilaknat oleh Allah, tidak mau dekat dengan orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia termasuk orang yang menentang, yang kurang ajar kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulullah SAW, dan kita tidak rela orang yang memberontak, yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala pun menegur di dalam Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau tidak akan temukan kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, namun mereka mengasihi, bersayang-sayangan dengan orang yang menentang kepada Allah Ta'ala, dengan orang yang kurang ajar kepada Allah Ta'ala depan mata dia, walaupun orang itu ayahnya sendiri, atau anaknya sendiri, atau saudaranya sendiri, atau kerabatnya sendiri. Mereka orang-orang yang semacam ini, yang tidak mengasihi, yang tidak bersayang-sayangan, yang tidak menjilat terhadap musuh-musuhnya Allah, mereka itulah mukmin yang sejati, yang dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang berada di dalam barisannya Allah, dalam kelompoknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barisannya Allah. Mereka senantiasa menang, mereka senantiasa berjaya, mereka tidak akan pernah merugi. Tidak rugi. Oh saya tapi buang anak. Oh saya tapi putuskan keluarga. Oh saya tapi putuskan istri. Tidak rugi. Orang yang ada di dalam barisannya Allah, mereka adalah selalu menang. Mereka adalah selalu berjaya. Artinya manakala tugas kita mendidik mereka, tugas kita menghimbau mereka, tugas kita untuk menegur mereka, itu tugas kita. Jalankan tugas kita dulu, jangan kita berpikiran terlalu jauh. Jalankan tugas kita tegur, kita nasihati, kita bimbing, kita ajak, kita tanamkan kecintaan untuk sholat, kecintaan kepada Allah di dalam hati mereka. Bangkitkan kecintaan ini dalam hati mereka, maka barulah insya Allah akan tertanam. Barangkali kalau mereka tidak mendengar nasihat itu sekarang, mungkin esok mereka akan mendengarnya. Esok tidak mendengar, mungkin lusa mereka akan mau menerimanya. Lusa tidak mau mendengar, mungkin minggu ini, atau minggu depan, atau bulan ini, atau bulan depan. Jangan pernah berhenti dalam menegur, dalam menasihati, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana, dalam membimbing keluarga kita. Sebab orang yang tidak sholat di dalam rumah bawa sial. Orang yang tidak sholat di dalam rumah membawa laknat. Orang yang tidak sholat di dalam rumah membawa sial bagi rumah, bagi penghuni rumah tersebut, membuat rezeki tidak berkah, rumah tidak berkah, semua menjadi gundah. Orang yang tidak sholat menjadi temannya syaitan. Dia pulang ke rumah, dia bawa syaitan di dalam rumah kita. Itu yang membuat kehancuran dalam rumah tangga. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, karenanya itu orang yang mengasihi, yang mencintai manusia-manusia yang menentang kepada Allah dan Rasulnya, itu tidak ada iman. Dia menghina Tuhanmu, dia menentang nabimu, dia memberontak kepada Allah Ta'ala, terus kamu masih pro kepada dia, masih dukung kepada dia. Mana imanmu dalam hal yang semacam ini? Walaupun orang itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Nah, karenanya itu semuanya ini adalah untuk mendidik, dalam rangka mendidik keluarga. Kalau syariat Allah adalah yang terpenting, yang paling prioritas. Silahkan pecahkan piring, silahkan bakar mobil, silahkan hancurkan rumah, jangan kamu tinggalkan sholat. Itu disebutkan bahwasanya seseorang besok di hari kiamat, dia di pengadilan Allah Ta'ala diputuskan untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Ghazali di dalam Ihya-nya.
ketika dia mau masuk ke dalam surga, tahu-tahu ada panggilan memanggil dia dari belakang dan berkata, Allahumma khudh haqqana min hadzal zalim. Ya Allah, tolong ambilkan hak kami dari si zalim ini. Dia telah mengambil hak kami, belum dikembalikan. Ambilkan hak kami dari orang zalim ini. Maka si bapak itu dia noleh ke belakang. Siapa gerangan yang manggil saya zalim? Enggak tahu dia temukan yang memanggil dia zalim adalah anaknya sendiri, istrinya sendiri. Dia bilang, kenapa? Bukankah aku beri kalian makan? Aku berikan tempat tinggal. Aku belikan kalian mobil. Aku belikan kalian pakaian, aku mati, aku berikan kalian warisan. Kenapa kalian panggil saya zalim? Padahal aku perlakukan kalian dengan kasih sayang. Maka istri dan anak-anak itu berkata, betul, kamu berikan kami hal tersebut. Tapi itu dunia. Engkau berikan kami makan, minum, tapi engkau tidak ajarkan kami sholat. Engkau tidak tegur kami ketika kami ninggalkan sholat, kami ninggalkan puasa. Engkau tidak didik kami dengan ilmu agama. Engkau tidak kasih tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Maka gara-gara engkau kami masuk neraka. Kami tidak mau masuk neraka sendirian. Akhirnya diputuskan, sudah, la takhtasimu. Jangan kalian saling berselisih satu sama lain. Kamu, bapak, ibu, anak, semuanya masuk neraka. Ini orang tua sudah mau masuk surga, diseret lagi. Gara-gara anak istrinya diseret masuk ke dalam api neraka. Gara-gara dia menelantarkan pendidikan terhadap anak-anaknya tersebut. Nah karenanya itu tidak boleh kita menelantarkan daripada kewajiban sholat. Dan juga apabila ada yang luput dari sholat itu, hendaknya kita qadha secepatnya. Dan jangan kita mengulang dalam meninggalkan kewajiban sholat. Oh luput, saya hutang sholat 1 kali, 2 kali, 10 kali. Qadha dan laksanakan kewajiban sholat tersebut. Segeralah, selagi mumpung kita di dunia, masih sempat untuk mengejar ketertinggalan kita. Kamu punya utang sholat 100 kali, laksanakan. Oh sulit, cicil, sedikit demi sedikit, laksanakan. Selesaikan urusan kita di dunia. Kalau sudah di akhirat, bagaimana kita mau menyelesaikan? Enggak ada yang terlambat untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beralasan saya sibuk dunia, saya sibuk kerja, sampai sholat ketinggalan. Justru sholat kita enggak bikin kita jadi miskin. Sholat kita yang bikin harta kita makin berkah, dunia kita makin berkah. Enggak ada uzur sama sekali untuk meninggalkan sholat. Ya. Oh ketiduran, laksanakan sholat ketika bangun tidur. Lupa ketika ingat, laksanakan sholat. Ya. Itu yang diajarkan oleh para ulama. Dan tugas pemerintah, wahai pemerintah, ini tugasnya kalian. Tugasnya kalian, bukan tugas saya, bukan tugas perorangan, bukan tugas individu, tapi tugasnya pemerintah untuk mendorong para masyarakat melaksanakan sholat 5 waktu. Dan tugas kalian, wahai pemerintah, untuk menghukum mereka. Kalau mereka malas, tugas kalian untuk menghukum mereka dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kalian untuk meminta mereka bertaubat bila mereka tidak mau bertobat. Ayo, dilaksanakan daripada hukum-hukum Allah Ta'ala tersebut. Kalau tidak, kalian, wahai pemerintah, kalian yang akan menanggung dosa. Kalian yang akan menanggung beban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kalian diam saja, padahal kalian tahu hukumnya, dan kalian tidak laksanakan hal tersebut, maka pertanggungjawaban besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua perkara-perkara agama, itu tugas kalian. Memang berat menjadi pemerintah. Siapa yang menyuruh kalian menjadi pemerintah? Nah ini tugas kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu kalian, membantu kita, membantu umat Islam, dan membantu kaum muslimin hingga mereka menjadi makin istiqamah. Ma bin nas illa sholatuhum. Problem kita adalah sholat. Kalau problem sholat sudah kita bereskan, itu juga menjadi solusi kita. Sholat kita sudah beres, maka dunia akan menjadi beres, keadaan akan menjadi beres, ekonomi akan menjadi beres, asalkan sholat kita menjadi benar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.